sudah disampaikan oleh Bu Asmaul. Tapi sebelum observasi ini Bu, memang untuk supervisi akademik itu kita ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah percakapan pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, hari ini saya memotivasi kepada Bu Asmaul untuk melakukan tahap yang utama Bu Asmaul, yaitu tahap pra-observasi. Nah, sebelum itu saya ingin tahu gimana kabarnya Bu Asmaul hari ini. Alhamdulillah sehat. Dunia bagaimana? Alhamdulillah, saya juga senantiasa sehat. Kalau saya bilang nggak sehat ini sepertinya orang-orang gumun karena gendut gini ya Bu ya. Bu Ul, menurut Bu Ul, apa harapannya Bu Ul saat kita melakukan kegiatan pra-observasi ini? Harapannya apa dengan pertemuan ini Bu Asmaul? Iya. Sebelumnya saya juga terima kasih ya Bunia sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan kegiatan ini. Semoga nantinya tidak mengecewakan. Insya Allah, saya percaya dengan Bu Asmaul ini memang sudah. Jadi harapan saya mungkin ketika observasi yang pertama adalah untuk menambah ilmu. Jadi bagaimana sebenarnya cara yang kedua, saya ingin mengeksplor keterampilan saya dalam mengajar kepada anak. Barangkali ada yang masih kurang, ada yang harus diperbaiki, mungkin nanti ada saran dan kritik dari Bunia nanti saya persilakan. Kita sama-sama belajar. Saya juga sudah percaya sama Bu Asmaul ini untuk kemampuan mengajarnya. Mungkin malah saya nanti juga banyak menimba ilmu dari Bu Asmaul juga dalam pelaksanaan aplikasi nanti. Kalau boleh tahu nanti yang disampaikan materi apa Bu Asmaul? Ini nanti materinya tentang hidup damai. Oh iya. Jadi nanti bagaimana anak-anak bisa memiliki sikap dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa hidup damai dengan sekitarnya. Kelas pinter nih Bu Asmaul? Kelas 2. Oh kelas 2, iya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran dari kegiatan observasi besok apa ya Bu Asmaul? Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah bagaimana menanamkan sikap hidup damai kepada anak didik sehingga karakternya bisa lebih damai, ya, bisa hidup berdampingan dengan alam sekitar. Yang kedua adalah untuk meneladani sikap hidup damai ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 2 ya Bu Asmaul ya. Memang usia-usia segitu usia-usia rentan ya untuk saling berselisih dengan temannya. Menarik sekali kalau Bu Asmaul mengambil materi ini untuk observasi besok ya. Kemudian sebenarnya dari pembelajaran yang akan Bu Asmaul besok laksanakan itu apa yang ingin dikembangkan dari anak-anak dan juga dari Ibu Asmaul sendiri, apa saja yang ingin dikembangkan Bu Asmaul? Kalau yang ingin saya kembangkan dari anak-anak itu adalah pengembangan karakter. Ya, karena setelah 3 tahun pandemi kemarin sepertinya karakter anak ini sudah mulai banyak berubah. Betul sekali. Jadi bagaimana mereka bisa hidup damai dengan lingkungan sekitarnya, dengan keluarga, dengan teman-teman. Karena seperti kita lihat sekarang ini, kalau mereka bertemu itu tidak jangan seperti kita dulu, tapi lebih banyak begini ya. Benar sekali, pengaruh gadget itu ya Bu ya untuk anak-anak, tepat sekali. Berarti bisa saya garis bawahi bahwa untuk pembelajaran besok Bu Asmaul ingin mengembangkan sikap karakter anak dan juga mungkin akhlak anak itu tadi Bu Asmaul ya, terutama bagaimana cara untuk menerapkan dalam kehidupan yang ini tadi dalam kata itu damai seperti itu. Kalau dari Bu Asmaul sendiri apa yang ingin dikembangkan? Kalau yang saya kembangkan dari diri saya sendiri itu keteladanan dulu ya. Jadi kalau saya kan mengajar mapel PAI, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah uswah ya, contoh bagi anak-anak karena mereka ini usia kelas 2 ini adalah masih berpikir konkret, belum bisa berpikir abstrak. Jadi kalau ada contoh nyata itu bisa langsung diarahkan bagaimana kita bisa menerapkannya. Iya, bagus sekali Bu Asmaul, berarti memberikan teladan atau uswah sesuai dengan karakteristik anak yang usia 2
kelas 2 yaitu masih berpikir konkret seperti itu. Untuk mencapai tujuan dan juga apa yang ingin dikembangkan tadi, strategi yang ingin Bu Asmaul kembangkan besok apa Bu? Saya ingin menggunakan storytelling. Oh iya, menarik sekali. Ya, jadi mereka ini biasanya anak-anak kan senang kalau bercerita ya. Iya, anak Jadi mereka itu mungkin semacam dongeng lah, cuman kita ambil kisahnya dari Al-Quran, ya kisah-kisah orang-orang mulia, kisah para nabi yang mengajarkan kita untuk hidup damai. Oke sekali. Jadi tadi sudah uswah dari Bu Asmaul sendiri, kemudian ditambah dengan uswah dari para nabi seperti itu yang ada di Al-Quran, tepat sekali itu untuk mengajarkan dengan strategi storytelling. Tapi ada tantangan nggak Bu Asmaul waktu Ibu merencanakan untuk pembelajaran ini? Iya, jadi ini tadi kembali lagi kepada tipe anak-anak usia 7-8 tahun. Iya, mereka itu kan sebenarnya kalau untuk berpikir abstrak itu masih belum bisa. Harusnya ada media pembelajaran. Nah, itu kemarin saya cari di YouTube itu ada sebenarnya. Cuman kalau untuk alur ceritanya itu kurang mengena untuk anak-anak. Jadi lebih serius. Nah, untuk anak dewasa, anak remaja seperti itu ya, gitu. Nah, untuk mengatasi tantangan ini Bu Asmaul, apa kira-kira yang dilakukan Bu Asmaul? Apa perlu berkolaborasi dengan teman yang lain untuk mengatasinya atau gimana Bu Asmaul? Harusnya memang ada ya media atau bahan tayang yang ditampilkan untuk anak-anak. Rencananya saya ingin membuat PowerPoint atau Google Slide yang untuk anak-anak. Hanya saja kendalanya saya itu kurang menguasai untuk IT. Mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman ya, menggandeng operator sekolah atau bagaimana minta bantuan teman-teman ini mewujudkannya. Iya. Baik, terima kasih Bu Asmaul. Kira-kira saya nanti bisa masuk ke, mohon izin ini ya sebelumnya Bu Asmaul, untuk Bu Asmaul sudah siap untuk saya observasi kira-kira hari apa? Kebetulan jadwal saya di kelas 2 itu hari Jumat. Hari Jumat, ya, tanggal 19 besok bisa Bu. Oh iya, tanggal 19. Baik. Kalau begitu nanti hari Jumat tanggal 19 saya bisa ke kelas 2 ya Bu Asmaul. Jam pinten ya Bu Asmaul? Biasanya setelah istighosah jam 7.30. Oh, jam 7.30. Baik. Saya mohon izin untuk masuk kelas. Sama-sama saya nanti ingin juga banyak menimba ilmu dari Bu Asmaul dengan pembelajarannya. Terima kasih untuk hari ini. Tahap 1 sudah kita lalui Bu Asmaul, tahap observasi. Selamat berjumpa di tahap observasi di kelasnya Bu Asmaul. Terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat. Semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang Islam harus wajib melaksanakan sholat supaya apa? Hidupnya tenang, damai, tentram, ya, selamat di dunia dan di akhirat. Ada hubungannya dengan pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 12 di buku kalian di halaman 55. Silakan dilihat di halaman 55. Pembelajaran 12 judulnya apa, Nak? Hidup damai. Ya. Jadi, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sholat supaya hidupnya tenang dan damai, di pembelajaran 12 kita belajar hidup damai. Damai itu apa sih, Nak? Yang bisa angkat tangan. Damai itu apa ya? Tenang. Apa lagi? Rukun. Apa lagi? Tidak pilih-pilih teman. Apa lagi? Tidak bertengkar. Apa lagi? Tidak pilih kasih. Apa lagi? Selalu berteman. Ya. Jadi kalau mau hidup damai harus tenang, rukun, ya, tak pilih kasih, semuanya berteman, tak bertengkar, ya. Dan itu sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak kecil. Sampai kakak adik harus rukun, ya. Dengan teman-temannya tak boleh bertengkar. Berarti sudah dilaksanakan sejak kecil. Nah, sekarang kita mengamati gambar. Di halaman 55 ada gambar. Perhatikan. Gambar yang pertama, kalau kita hidup damai, apa yang harus dilakukan? Apa itu gambar nomor 1? Diperhatikan. Saling menyayangi, pinter. Diamati jalan yang kita kenal. Ojo
Ibrahim yang satu lagi siapa namanya? Yang mau disembelih waktu Idul Adha siapa namanya? Nabi dia pinter pahari jempol Nabi Ismail. Kalau Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim dari Ibu Hajar. Kalau Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim dari Ibu Sarah. Jadi Nabi Ishak itu ayahnya namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Ibu Sarah. Jadi Nabi Ibrahim istrinya ada 2 Bu. Iya. Nabi Ishak itu adalah seorang yang cinta damai. Meskipun berbeda ibu dengan Nabi Ismail, selalu rukun. Gak waktunya 10 menit. Bu, jawabannya di mana? Ada di keterangan yang tadi sudah dijelaskan, ada juga dibacakan. Ya, jadi harus budayakan membaca. Literasinya harus jalan. Orang didik itu ada guru membaca sendiri. Tapi soalnya dari semua nggak bisa kok jawabannya pinter. Kalau ada yang kesulitan bisa dilihat di bacaan. Ayo Pak. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling bertentangan, ya. Jadi semuanya bisa hidup.